Oke, jadi untuk pengerjaan saya pikir sudah rampung dan saya akan coba untuk demoin. Jadi kemarin requestnya itu kita diminta untuk membangun website portal informasi gitu ya. Jadi di portal informasi ini berisi data-data gitu, berisi data konten informasi, kemudian ada sistem admin ya, di mana pengguna itu bisa mengupdate datanya gitu. Dan kemarin itu ada website targetnya ya, di mana kita diminta untuk membangun website ini itu disesuaikan dengan website target gitu. Jadi requestnya sih minta sama persis gitu ya, cuma ya memang kita nggak bisa sama persis, kita mungkin bisa meniru layoutnya, kita bisa sesuaikan ya, hanya saja layoutnya kita bisa sesuaikan, mungkin kita bisa coba ambil fontnya dan lain-lain gitu, stylenya kita bisa coba miripkan, tapi memang nggak bisa 100% begitu ya. Dan juga ini untuk deadline-nya sudah sangat mepet juga ya. Oke, jadi ini adalah websitenya gitu. Jadi oke, ya ini adalah websitenya yang berhasil kita bikin gitu ya. Seandainya ini udah sampai deadline-nya nih. Jadi saya pikir ini udah cukup baik ya. Ini udah cukup mirip ya dengan website target kita gitu. Jadi ini datanya seperti ini gitu. Jadi ini ada halaman landingnya ya. Halaman landingnya kita bikin semirip mulai dari headernya, menu-menunya ya. Saya coba untuk inspeksi dari website target agar kita bisa dapetin tampilan yang memang cukup mirip begitu. Tapi ada yang ada yang enggak terlalu mirip gitu ya. Artinya enggak bisa 100% begitu. Ini tampilan landingnya. Lalu di sini itu kita bisa lihat ya, ada background di sini, kemudian ada teks sedikit di sini. Nanti untuk teks ini judul itu bisa diedit ya. Ya judul ini nama websitenya, kemudian icon ini bisa diedit, teks bisa diedit, kemudian untuk namanya background ini itu juga bisa disesuaikan nantinya di panel admin gitu. Kemudian untuk data ini juga ya. Sebelum itu saya pengen kasih tahu ya, bahwasanya saya ambil ya data-data gambar ini langsung dari website target kita gitu. Tapi nanti setiap datanya bisa diupdate lagi. Nah ini untuk card ini itu bisa diupdate ya, mulai dari title-nya, kemudian deskripsi, lalu ada linknya ya, ini ada linknya, itu bisa diupdate. Lalu untuk data ini itu kita juga udah miripin ya, walaupun cukup mirip sih menurut saya, cuma ini ada sedikit intinya seperti ini. Jadi ini kita juga udah bikin pop-up ya. Pop-up kalau diklik, ini gambarnya saya masih ambil yang dari website target gitu ya. Ini kita bisa scroll juga nih ke carousel ya. Lalu kita bisa lihat gambarnya ya di ukuran yang lebih besar begitu ya. Lalu di sini ada section ini, oke. Kemudian di sini juga saya udah kasih link ya di sini gitu. Lalu footer ya, untuk footernya masih datanya masih seperti ini ya. Nanti kita bisa input di admin gitu ya. Oke. Lalu untuk di bagian navigasi itu menunya saya bikin semirip mungkin ya dengan yang ada di website target gitu. Jadi kita bisa lihat nih menunya udah cukup sama ya. Ada menu sekolah, Sarpras, SDM, digitalisasi lainnya itu ya. Kemudian di sini itu kita bisa masuk ke menu sekolah dulu ya, semua jenjang. Nah di sini, ini kita bisa lihat nih datanya ya. Dia menampilkan data map seperti ini. Ini juga udah ada statistiknya ya di sini. Lalu ada filternya juga nih. Misalnya kita bisa lihat ya, di sini ada banyak datanya. Misalnya saya coba untuk ambil SMA gitu ya, lalu kita coba ambil kota ini. Nah ini nanti dia akan seperti ini. Ini yang bisa kita dapat ya, mungkin ini beda ya sama yang website target, tapi ini konsepnya sama ya, atau tujuannya sama begitu ya. Kita cuma metahin aja ya, metahin sekolahnya ya gitu.
Lalu ini sebenarnya sama ya, cuma ini filter aja nih. Jadi ini udah dia langsung otomatis ke filter. Bedanya ini semua jenjang ya. Ini filter aja tuh, sama aja. Lalu untuk Surplus ya, di sini ada drop downnya itu sama. Lalu di sini ini datanya masih dummy ya. Saya inject tadi datanya. Tapi nanti ini bisa di manage di admin. Itu ya. Untuk sarana juga seperti itu di sini. Lalu di SDM ya, di sini peserta didik gitu. Ini bisa kita update. Ini untuk datanya ya. Misalnya di peserta didik itu kita bisa lihat detailnya gini. Nah ini sorry yang Surplus tadi ya belum. Ya di Surplus ini juga punya detail ya. Jadi kita bisa lihat nih, ini ada bangunannya, ruangannya, tanahnya gitu. Jadi nanti di admin juga bisa update ya, update. Lalu di sarana juga sama ya, sama. Nanti kita coba cek. Nah di sini. Oke, begitu. Lalu untuk peserta didik itu juga sama. Jadi nanti dia bisa manage datanya ya. Dia bisa manage data peserta didiknya, kelas, gender gitu. Kita bisa lihat ya di sini sengaja saya bikin ini kan beda ya, peserta didiknya satu, PTK, rombelnya, ruang belajar itu. Ini datanya bisa di input ya di admin gitu. Ini bisa ditambahin lagi nanti di admin di ruang kelasnya. Ini kan rombel itu kan seharusnya ruang belajar ya kalau tidak salah ini. Oke gitu. Nah untuk data PTK ini itu kita tidak tampilin di sini, cuma nanti kita bisa inputkan datanya ini 54 gitu ya. Seharusnya bisa begitu. Kalau kita coba cek di PTK begini kan gitu. Nah ini muncul data PTK-nya 54. Oh ya, PTK itu pendidik dan tenaga kerja pendidikan ya gitu. Lalu ya sebenarnya website target kita itu saya juga agak pusing ya, gimana konsep dari websitenya itu. Mungkin dia itu kayak ya betul ya itu portal informasi ya. Cuma karena kita memang tidak punya akses ya terhadap websitenya secara lebih dalam ya, kita cuma bisa ya, apa ya lihat luarannya aja. Jadi ya kalau kita untuk nyamain UI, nyamain flow, nyamain layout itu bisa ya gitu. SDM sudah tadi ya, digitalisasi. Di sini ada modul ajar ya. Untuk modul ajar itu kita bikin seperti ini. Jadi untuk modul ajarnya bisa di manage juga nanti di admin, bisa ditambahin ya. Lalu juga ada linknya di sini kan. Jadi dia akan secara otomatis redirect ke ini ya, ke link ini gitu. Karena memang di website target kita juga kan link ke sana, dan saya otomatis nggak tahu ya bagaimana dalamnya gitu kan gitu. Oke, next itu di kelas digital. Kelas digital dia juga akan secara otomatis ya, akan secara otomatis ke halaman website lain gitu di sini. Lalu untuk penyaluran, nah untuk penyaluran dia punya page-nya sendiri nih. Di sini kita bisa lihat nih. Sorry. Ya, ini ya. Jadi ini kita bikin seperti ini. Jadi nanti untuk data penyalurannya juga bisa di manage di admin gitu ya. Oke, lainnya ini ada program MBG ya. Nah, kita bisa lihat nih program MBG-nya ada di sini, misalnya di semua jenjang, misalnya SMA misalnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini datanya ke update ya. Misalnya di Kota Waringin Barat. Nah, itu jadi di Kota Waringin Barat nggak ada ya. Untuk yang SM. Ini ternyata ada nih. Untuk yang di Oke, gitu. Oh, kecamatan. Nah, ini kecamatan Alur Selatan, kemudian belum menerima. Nanti filternya dia akan menyesuaikan gitu. Dan ya datanya ini bisa di manage ya, posisinya gitu ya. Begitu juga dengan data ini, data filternya ini itu bisa di manage. SPPG ya, untuk di SPPG itu seperti ini. Sorry ya, ini gini. Juga ada filternya di sini, misalnya itu ini misalnya ini Kota Waringin Baratnya ada di sini. Terus lapor ya, untuk lapor ini dia akan secara otomatis redirect ke WhatsApp ya, dan ini mengikuti website target kita. Dan untuk target nomor WhatsAppnya itu bisa diatur di admin nantinya.
Lalu untuk login di sekolah ini akan secara otomatis diarahkan ke website target ya, target/sekolah, karena kita nggak bisa masuk ke sistem admin sistem dari sini ya. Gitu. Maksudnya itu kita nggak punya akses ke dalam sistem, jadi kita nggak tahu apa yang ada di dalam sistem gitu. Lalu di sini ada PTK, PTK juga dia akan secara otomatis redirect lagi. Lalu untuk siswa dia juga redirect. Kemudian di admin ya, nah ini adalah admin panelnya, jadi kita bisa masuk ya. Sudah ada satu akun admin. Nah ini kita udah masuk ke panel adminnya ya, jadi kita bisa ada beberapa menu di sini, ada dashboard, ada data sekolah, jadi kita bisa tambahkan sekolah baru ya. Kita bisa atur ininya, kabupaten, kota itu tadi kita bisa atur datanya gitu ya. Data mapnya juga, posisi mapnya kita bisa atur misalnya di sini gitu ya. Kabupaten, nah ini data kabupaten yang bisa kita manage juga nih, misalnya kita pengen tambahin kabupaten, atau mungkin ini kan dia di Pulau Kalimantan ya, nah ini kita bisa manage datanya di sini gitu, misalnya khusus untuk Pulau Jawa gitu kan. Kita bisa atur SDM ya. Untuk SDM ini kan per sekolah ya, jadi dia per sekolah, nanti kita bisa pilih misalnya di sini di SLB Amanah 1 misalnya kita pilih, lalu di sini itu ada datanya ya, misalnya kita bisa atur peserta didiknya berapa, tenaganya berapa gitu, lalu kita bisa masukin informasi peserta didiknya gitu. Kemudian untuk MBG gitu ya, dia ini udah menerima MBG atau belum, lalu dia ini berapa total yang dia terimanya gitu untuk sekolah ini. Lalu untuk sarana ini kita bisa manage datanya, misalnya misalnya kita bisa kasih kategorinya, lalu kondisinya, nama dan juga jumlahnya gitu. Kemudian prasarana ini kita juga bisa manage sama seperti sarana tadi, dan juga edit profile ya, kita bisa edit profile sekolahnya gitu ya. Lalu untuk peserta didik ya, di sini ini khusus untuk peserta didik, kita bisa pilih misalnya kita atur, sebenarnya bisa lewat SDM ya, cuma ada menu peserta didik yang khusus untuk itu. Lalu MBG, nah di sini kita bisa masuk ya. Ini khusus untuk MBG ya, langsung aja tuh. Sebenarnya dia satu SDM itu udah mencakup semuanya sih, cuma kita bikin menu ini biar langsung gitu ya. Kemudian penyaluran ya, nah sini kita bisa tambahin penyaluran kabupatennya apa, bla bla bla, informasinya nanti akan muncul di website kita. SPPG begitu juga ya, di sini kita bisa tambahin datanya, lalu kita bisa edit dan juga hapus untuk data SPPG-nya. Nanti untuk data SPPG ini kan muncul di SPPG, misalnya di posisi paling sini gitu ya. Nah ini ada SPPG, coba kita bikin ya, SPPG baru gitu ya, ini untuk tes aja nih. Oke gitu ya, kita coba simpan. Nanti seharusnya di website kita di bagian SPPG itu udah muncul ya di posisi yang atas. Ini kita bisa lihat nih, katanya udah muncul SPPG baru ya gitu. Lalu untuk modul ajar ya, modul ajar kita bisa tambahin itemnya. Ini kan tadi ada ya di sini modul ajar. Nah ini kita bisa atur ya, kita bisa atur gambarnya, thumbnailnya, namanya gitu, namanya misalnya situ, terus singkatannya yang di bawah itu, lalu ada thumbnailnya juga, kita bisa kasih thumbnail, kita bisa kasih jumlah modulnya, urutan tampil, kemudian link redirectnya kita bisa atur juga. Lalu untuk landing ya, di sini tadi ya, ini kan ada hero ya, hero background. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini kita bisa update untuk ini juga nih, gambar ini, logo-logo ini yang masih berkaitan, mungkin nanti mau dirombak gitu kan, ini kita bisa update. Nah ya kan, nah ini ada sambutannya kan, lalu ada kartu layanannya yang ini kan, nah ini kita bisa update. Kemudian demografi ya, yang slider tadi yang ini juga kita bisa update datanya tadi gitu, seandainya ini pengen diupdate gitu ya. Lalu yaitu itu untuk landing. Lalu di pengaturan website, nah kalau kita coba cek di bagian footer itu kan masih kosong ya,
kita bisa atur, misalnya website portal ya informasi gitu ya. Kita coba scroll ke bawah, kita simpan, lalu kita refresh ya. Seharusnya ini berubah ya. Wait, di mana posisinya, letaknya di mana? Oh sorry, sebentar, kita coba cek deskripsi situs ya, text footer ya, sorry. Portal informasi gitu ya. Kita coba simpan ulang di sini. Nah ini seharusnya dia ke update. Nah gitu ya, ini bisa kasih teks. Lalu untuk kontak ya, alamatnya misalnya Indonesia tuh kan, coba refresh, nanti ini seharusnya berubah ke Indonesia tuh. Phone numbernya ini kita bisa atur juga nih di phone number. Di mana phone number? Ya di sini misalnya kita masukin nomor telepon, email, fax, websitenya kita bisa atur. Sosial medianya juga kita bisa tambahin ya. Ini ada beberapa kolom yang sudah saya inputkan, ada Facebook, Instagram, RSS, Skype, lalu ada Twitter, YouTube, Google Plus, dan juga ada Dribbble gitu ya. Lalu untuk link terkait ya, di sini kita bisa atur. Nah ini kan masih kosong kan, itu. Nah ini kita bisa atur. Misalnya gini, Google ya. Nah ini kan kita masukin https google.com. Nah ini kita enter. Nanti seharusnya muncul ya google.com nanti di sini Google. Nah ini kalau kita klik dia akan ke google.com gitu. Lalu untuk rekapan sekolah ini dia akan secara otomatis ya, rekapan sekolah akan secara otomatis diambil dari data sekolahnya tentu ya. Kemudian di sini itu ada link lapor ya atau aduan. Jadi kan di bagian lainnya itu kan ada lapor ya. Nah ini kan dia akan redirect ke nomor WhatsApp gitu, dan ini itu kita bisa atur di sini, kita bisa atur di sini. Dan menu terakhir itu menu pengguna ya, kita bisa tambahin account. Jadi misalnya ini kan kita punya satu account admin kan yang kita pakai untuk login. Nah nanti kalau pengen tambah akun ya, sini tambah akun, itu kita bisa tambahin akun. Lalu kita bisa edit juga nih akunnya, misalnya kita mau ganti username dan juga passwordnya kita bisa lakukan di sini gitu ya. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya ya. Ini kita udah bikin ya, kita udah bikin website portal informasi di mana kita punya target website gitu ya, untuk nyamain fitur-fiturnya. Juga kita coba samain tampilan, layout, mungkin yang bisa kita ya seperti yang saya udah sampaikan di awal ya. Kita mungkin bisa mencoba untuk miripin ke suatu website target misalnya gitu, tapi tidak bisa 100%. Kita bisa paling menunya, kemudian layoutnya, lalu fontnya, stylenya itu kita bisa atur ya. Untuk layoutnya juga tuh kadang-kadang kita kesulitan untuk mengimitasi ataupun meniru stylenya itu. Oke, mungkin segitu aja ya untuk video demonya. Mudah-mudahan ya bisa dimengerti dan juga sesuai dengan request. Terima kasih.